Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Yaitu ini kita bahas di matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang fungsi eksponensial. Sebelum masuk ke fungsi eksponensial, kita harus tahu itu apa dulu eksponen. Nah, ada bentuk yang namanya A pangkat N, ini disebut sebagai bentuk eksponensial atau perpangkatan. Jadi kata lain dari eksponensial itu adalah perpangkatan. Dengan A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok, dan N pangkatnya itu disebut eksponen atau pangkat. Bentuk umum eksponensial adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A. Artinya A ini bisa kita kalikan sebanyak N. Nanti misalnya di sini dia A pangkat 5, maka si A-nya kita kali sebanyak 5. A kali 5, A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Itu dia maksudnya. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat eksponen. Nah, ada beberapa sifat eksponen. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta bilangan bulat yaitu M dan N berlakulah yang pertama. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya setiap bilangan, mau bilangan berapapun itu, yang jelas dia bilangan real, kalau dia dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contohnya, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 12 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau kita misalkan langsung kita ambil contoh kita sendiri, misalnya 0,5 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 kecuali dia itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya dia pangkatnya di atas bernilai minus akan menjadi positif bila dia diubah ke menjadi model pembagian. Nah, contohnya 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Kalau dia mau kita sederhanakan lagi, maka saat ini 1 per 3 pangkat 2 itu adalah 9. Oke. Yang kedua, 9 pangkat min 5 itu sama dengan 1 per 9 pangkat 5. Artinya kalau ada bilangan yang pangkatnya negatif, itu bisa kita ubah menjadi positif dengan ubah bentuk menjadi 1 per 9 pangkat 5. Inilah sifat yang kedua pada eksponen. Sifat yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya bilangan pokoknya atau basisnya ini sama-sama A. Pangkatnya yang berbeda, ini pangkatnya M, ini pangkatnya N. Nah, operasi yang terjadi di sini adalah operasi perkalian. Maka kalau bilangan pokoknya sama, operasinya perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Oke, si A harus sama dengan si A. Kalau berbeda dia tidak bisa. Itu lain lagi nanti untuk sifat-sifatnya. Nah, ini dia bilangan pokoknya sama, pangkat yang berbeda, maka si pangkatnya dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Nah, ini sama-sama 2 dia bilangan pokoknya. Operasinya perkalian, pangkatnya yang berbeda. Maka dari sini dia bilangan pokok yang tetap 2. Nah, karena dia operasinya perkalian, maka pangkatnya kita jumlah, yaitu 3 ditambah 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 10. Oke, selanjutnya 8 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 sama-sama bilangan pokoknya 8. Operasinya perkalian. Pangkatnya 15, pangkatnya 12. Maka kalau perkalian dengan bilangan pokok sama, pangkat dijumlahkan.
8 pangkat 5 ditambah 2 itu sama dengan 8 pangkat 7. Itulah dia untuk sifat nomor 3. Nah, ini kita lanjutkan untuk sifat yang keempat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi sebelumnya perkalian, ini dia pembagian. Kalau dia pembagian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, maka dia dibagi A pangkat M kurang N. Kalau dia perkalian, dijumlahkan. Itu aja cara mengingatnya. Kalau dia ada pembagian, pangkatnya dikurangkan. Kalau perkalian ada pangkatnya dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pokoknya itu dijumlahkan. Kita lanjut yang kelima, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Artinya dia jadi 2 kali kerja. 2 kali dia udah ada pangkat, dipangkatkan lagi. Ngapain ini? Maka ini hasilnya nanti akan menjadi A pangkat M kali N. Artinya ada bilangan yang ada pangkat suatu bilangan pokok, dipangkatkan lagi dia, maka pangkatnya itu kita kali. Contoh, 2 pangkat 3 ini dipangkatkan lagi dengan 4. Maka dari sini pangkatnya ini si 3 dan si 4 kita kalikan. Bilangan pokoknya tetap. Berarti 2 pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. Maka dia menjadi 2 pangkat 12. Selanjutnya 6 pangkat 5 dipangkatkan lagi dia dengan 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi dia dengan 5. Itu menjadi sama dengan pangkat dipangkatkan menjadi perkalian pangkatnya. Berarti 6 pangkat 2 kali 3. 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Berarti 6 pangkat 10. Inilah dia untuk sifat nomor 5. Kita lanjutkan sifat nomor 6. A per B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Artinya si N ini milik si A dan milik si B. Dia di sini kita bagi. Contoh, 7 per 6 dipangkatkan dengan 7 per 5 dipangkatkan dengan 6. Maka si 6 ini milik si 7 dan si 5. Kita bagikan mereka. Sama dengan 7 per 6 dibagi 7 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Nah, contoh yang kedua, 3 per 4 ini dia dipangkatkan dengan 9. Oke, sama dengan 3 pangkat 9 per 4 pangkat 9. Oke, itulah dia untuk sifat nomor 6. Sifat nomor 7 ada dia perkalian A dikali B dengan pangkatnya M. Ini seperti apa? Karena ini bilangan pokoknya tidak sama. Ada A, ada B. Maka hasil dari ini A kali B pangkat M milik satu-satu mereka. A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, misalnya 3 kali 4 pangkat 5. 3 kali 4 pangkat 5 dari sini A pangkat M. Maka 3 dipangkat 5 dikali dengan 4 pangkat 5. Oke, 2 dikali 5 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Oke, ini dia untuk sifat nomor 7. Sifat yang ke-8. Akar A pangkat M dari N itu dia sama dengan A pangkat M per N. Oke? Nah, contohnya. Akar dari 10 pangkat 8 dari 3. Nah, kalau dia pangkatnya di dalam, maka dia di atas. Kalau dia apanya di luar, bilangannya ini di luar, maka dia menjadi di bawah. Maka akar 10 pangkat 8 dari 3, ini dia hasilnya adalah 10 pangkat 8 per 3. Selanjutnya, contohnya akar 16 pangkat 5 dari 4. Maka dari sini 16 sama dengan 5 per 4. Oke, sekian dulu video kita tentang sifat-sifat eksponensial.
Buat adik-adik, dipahami baik-baik. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan langsung pada saya. Selamat belajar dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.